Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazari Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan teori psikologi yang berkaitan dengan film Bajrang Bhaijaan yang dirilis pada tahun 2015. Film ini berasal dari film India yang menceritakan seorang laki-laki yang bernama Pawan, seorang perjuangan laki-laki yang bernama Pawan untuk menyelamatkan Syahida yang tersesat di India. Jadi Pawan ini adalah seorang Hindu yang mengikuti ajaran Dewa Hanuman, yang mana memiliki latar belakang yang orang yang taat dan jujur, kemudian penuh kasih sayang, yang mana dia bertemu dengan Syahida dan dia tulus dan ikhlas dalam merawat Syahida. Kemudian dia ingin mengembalikan Syahida dan ingin membantu Syahida untuk kembali ke keluarganya yang ada di Pakistan. Jadi yang sangat menarik dalam film ini yaitu gimana seorang yang berbeda agama tetapi kasih sayang pun tetap terjaga, dan kemudian banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat terharu, dan juga ada lucu juga di sini menjadi satu, dan menjadikan banyak sekali di dalamnya teori psikologi yang berkaitan dalam film ini. Mungkin pertama ada teori behavior ya teman-teman, dimana seorang Pawan ini dulunya memang adalah seorang yang kurang, dan dalam cerita di sini Pawan ini kurang dalam hal akademis, dan semua apa keinginan dari bapaknya kepada Pawan itu tidak bisa dilakukan oleh Pawan. Nah, akhirnya Pawan ini tetap bersungguh-sungguh untuk bagaimana dia bisa membuktikan kepada bapaknya dengan bersungguh-sungguh bagaimana dia memotivasi dirinya sendiri, dan bapaknya juga memberikan stimulus kepada Pawan. Gimana jika Pawan tidak bisa, Pawan akan dipukul, akan di sini ditempeleng ya, dipukul. Jadi Pawan di sini bersemangat untuk tetap berusaha untuk menyelesaikan studinya, dan akhirnya Pawan pun berhasil. Tapi naas, ketika dia berhasil, waktu dia dewasa, bapaknya pun meninggal ketika itu karena bapaknya kaget karena dia bisa lulus. Nah, di sini menunjukkan adanya teori behavior dan teori psikoanalisa, di mana ketika itu Pawan yang tidak bisa apa-apa karena dulunya ketika dia tidak bisa, dia dipukul. Di situ dia mengalami perubahan dalam perilakunya, dan dia di dalam alam bawah sadarnya pun dia berusaha untuk giat dan berusaha agar dapat menyelesaikan studinya. Nah, ini pun kemudian terbawa ketika dia dewasa. Ketika dia bertemu dengan Syahida, dia pun berusaha dengan semaksimal mungkin bagaimana untuk mengembalikan Syahida ke keluarganya yang ada di Pakistan, dan dia berjanji kepada Dewa Hanuman dalam keyakinan agama Hindunya, bagaimana untuk dapat mengembalikan si Syahida tadi kepada ibunya, kepada keluarganya. Nah, di sini ada hal yang menarik, di mana seorang Pawan yang beragama Hindu baru tahu juga bahwasanya Syahida ini adalah beragama Islam. Tetapi di sini hal yang menarik, seorang kekasih dari Pawan yang bernama Rakista, tetapi di sini kekasih dari Pawan berusaha untuk meyakinkan Pawan bahwasanya tidak peduli agama atau latar belakang dari seseorang, tetapi bagaimana sikap dari seorang tersebut dan bagaimana kita berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Jadi di sini kita bisa mengambil sebuah toleransi keagamaan dan sebuah keharmonisan dalam keagamaan. Maksudnya film ini menekankan tidak ada pembedaan dalam agama, maksudnya maupun agamanya dia berbeda, tetapi kita tetap harus berbuat baik kepadanya. Nah, kemudian jadi si Pawan pun akhirnya tetap berusaha bersikeras untuk mengembalikan si siapa nama anaknya tadi? Mengembalikan si
mengembalikan Syahidah ke keluarganya. Nah, dalam perjalanan ketika mengembalikan Syahidah ke keluarga ini mempunyai banyak sekali konflik ya. Bagaimana dia dituding sebagai mata-mata pertama kalinya, tapi kemudian seorang reporter berasal dari India ini yang bernama Channawan. Siapa ya reporter? Kemudian reporter India ini membantu Pawan karena dia mengetahui bahwasanya Pawan ini adalah orang yang baik dan orang yang benar-benar tulus untuk mengembalikan si Syahidah ini ke keluarganya. Nah, jadi di sini juga ada teori Gestalt, di mana ketika seseorang itu hanya melihat pada satu sudut pandang, maka dia tidak melihat dari sudut pandang yang lain. Nah, teori Gestalt menekankan kepada kita untuk melihat seseorang itu dari berbagai sudut pandang untuk menjadi satu kesatuan. Nah, jadi seorang reporter ini juga sudah melihat bahwasanya tidak melihat dari satu sudut pandang saja. Dia melihat kepada seorang India yang masuk ke daerah Pakistan tidak menggunakan paspor, tidak menggunakan visa atau perizinan. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya teori Gestalt sangatlah penting dalam kehidupan. Jadi kita melihat seseorang itu dari berbagai sudut pandang. Akhirnya ketika dia mengetahui bahwasanya Pawan ini berniat baik untuk mengembalikan Syahidah, akhirnya reporter ini membantu Pawan untuk menuju ke keluarganya Syahidah. Dalam hal ini dia pun meliput bagaimana perjuangan Pawan, meliput bagaimana kesungguhan Pawan dalam usaha untuk mengembalikan Syahidah. Akhirnya dalam akhir cerita, Pawan pun ketika Pawan dimasukkan ke dalam kantor polisi, si reporter ini berusaha meliput atau menyebarkan berita-berita, menyebarkan video-video ketika dalam perjalanan tersebut. Akhirnya media-media pun tertarik untuk menyebarkan atau menayangkan kisah-kisah yang ada di dalam perjalanan tersebut. Akhirnya polisi ini pun merasa iba terhadap Pawan, dan akhirnya polisi ini pun membantu juga Pawan untuk kembali ke India ketika Pawan sudah berhasil menemukan keluarganya si Syahidah. Namun ketika itu Pawan ditangkap oleh polisi. Nah, jadi akhir cerita di sini juga ada teori humanistik, di mana seorang Pawan yang memang beragama Hindu dan dia memiliki kebutuhan dan tanggung jawab, di situ kasih sayang. Jadi di sini tergeraklah Pawan karena memiliki tanggung jawab dan memiliki rasa kasih sayang. Pawan pun tergerak untuk membantu si Syahidah tanpa mengharap imbalan ataupun apapun itu, ketulusan dari Pawan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa dapat kita ambil dari film ini, di mana ketika itu semua penduduk Pakistan itu mendukung dan ingin dari film ini Pakistan dan India pun akhirnya berdamai. Akhirnya tidak ada lagi konflik di dalamnya. Terus kemudian akhir cerita itu gerbang antara India dan Pakistan pun dibuka untuk orang Pakistan dan India bertemu dan bercengkerama lagi. Dan di sini film ini pun gara-gara Pawan banyak sekali faktor-faktor, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, di mana pemerintah Pakistan pun dan India menjadi baik lagi, menjadi damai, dan agama Hindu dan agama Islam pun menjadi damai, tidak ada lagi perbedaan di dalamnya, dan keharmonisan dalam keagamaan pun terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam
penjelasan teori psikologi yang berkaitan dengan film ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.